Selamat pagi saudara, kita berjumpa dalam Light of Revival. Panggilan untuk berbuah. Lukas 19 ayat 26. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Saudara, ayat ini berada di bawah perikop perumpamaan tentang uang mina. Di sini diceritakan tentang seorang bangsawan yang berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan setelah itu baru kembali. Lalu ia memanggil 10 hambanya dan memberikan masing-masing 1 mina kepada mereka untuk dipakai berdagang sampai ia datang kembali. Setelah ia kembali, ia lalu menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah ia titipkan uang mina itu untuk melihat berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama berhasil menghasilkan 10 mina, orang yang kedua berhasil menghasilkan 5 mina, dan orang yang ketiga ini tidak menghasilkan apa-apa. Orang ini hanya menyimpan mina tersebut, uang tersebut dalam sapu tangan dan memberikannya kembali kepada tuannya. Dan tuannya menjadi marah kepadanya, lalu memerintahkan untuk memberikan mina tersebut kepada orang yang sudah mempunyai 10 mina. Ketika orang berkata, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Sang bangsawan ini lalu berkata di ayat yang ke-28, aku berkata kepadamu, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa ada tuntutan untuk menghasilkan sesuatu dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sang bangsawan di sini melambangkan Tuhan, mina di sini melambangkan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan Tuhan ingin dengan apa yang Ia sudah berikan itu, kita memperkembangkannya. Kita menjadikannya lebih baik, lebih banyak, dan lebih indah. Nah, mina ini saudara dapat berupa bakat yang Tuhan berikan kepada kita, uang yang kita punyai, harta yang kita punyai, keahlian yang kita miliki, mungkin yang kita sudah asah sekian lama, ataupun mungkin pengaruh kita, kekuatan kita, relasi kita, pekerjaan kita, atau bisa juga berupa kesempatan-kesempatan yang kita miliki, yang ada pada kita. Bahkan bisa juga berupa anak kecil yang Tuhan titipkan kepada kita. Singkatnya Bapak Ibu Saudara, mina ini adalah segala sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita, di mana Ia ingin untuk kita memperkembangkannya menjadi lebih baik. Maka saudara, Allah menciptakan manusia secara sangat serius. Ia memberikan potensi yang besar kepadanya, yang dapat dan mesti ia perkembangkan. Allah juga memberikan kepada manusia otoritas dan peran dalam ciptaan, di mana Allah ingin agar manusia menggunakan semua itu untuk menghasilkan sesuatu. Pendeta Jimmy Pardede bahkan berkata bahwa Allah adalah Allah yang memberikan kepada manusia dan alam potensi yang sangat besar. Dan di sini sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Allah menuntut tanggung jawab kepada setiap manusia atas segala sesuatu yang telah dan sudah Ia berikan, sudah Ia kasih kepada kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sayangnya banyak orang yang gagal memperkembangkan, gagal mempertanggungjawabkan semua itu karena mereka malas. Banyak orang yang lalai terhadap apa yang Tuhan sudah kasih kepada mereka karena mereka malas. Bapak Ibu Saudara, malas bukanlah persoalan sepele. Malas bukanlah sesuatu yang kita bisa anggap sepele dan lain-lain. Karena malas Bapak Ibu Saudara, itu berarti kita menyia-nyiakan segala sesuatu yang Tuhan sudah kasih, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Perhatikan bahwa hamba yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ia menjaga baik-baik agar 1 mina yang Tuhan sudah kasih kepada dia, dijaga baik-baik untuk supaya 1 mina itu tidak hilang, supaya tidak dicuri orang. Ia menjaga baik-baik, ia membungkus dalam sapu tangan. Tetapi ia tetap dituntut bersalah oleh sang bangsawan yang telah memberikan 1 mina ini.
Maka di sini kita bisa belajar satu hal, Bapak Ibu Saudara, bahwa stagnansi adalah kejahatan di hadapan Allah. Ketidakberbuahan adalah suatu dosa. Seringkali Bapak Ibu Saudara, yang kita pikir kejahatan itu adalah membunuh, bersaksi dusta, merugikan orang lain, merampas hak orang lain. Tetapi bagian ini menyatakan bahwa kalau kita sekadar berdiam diri, sekadar tidak ngapa-ngapain, dan tidak memperkembangkan apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita, itu sudah adalah bentuk kejahatan di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berhak menerima kembali semua yang Ia sudah berikan kepada kita beserta dengan kembaliannya semuanya. Dan kelalaian kita terhadap hal ini adalah kejahatan di mata Allah. Maka saudara, siapa yang lalai, maka dia sedang merusak bukan hanya dirinya, tetapi dia juga sedang merusak masyarakat. Orang-orang di sekitarnya juga akan kena dampak. Pemerintah lalai, maka rakyat yang menderita. Gembala sidang lalai, maka jemaat yang menderita. Seorang ayah lalai, maka istri dan anak-anaknya yang akan menderita. Perhatikan bahwa siapa yang lalai, ia bukan hanya merugikan dirinya, tetapi orang lain di sekitarnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kemalasan itu sekali lagi adalah sebuah dosa di hadapan Allah. Kemalasan, ketidakberbuahan, stagnansi, dan segala bentuk kelalaian menggunakan apa yang sudah Tuhan kasih adalah dosa di hadapan Allah. Saudara, maka kiranya melalui firman Tuhan yang sederhana ini, kita diingatkan kembali akan hal-hal apa saja yang Tuhan sudah kasih kepada kita, hal-hal apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan di mana melaluinya Tuhan ingin untuk kita memperkembangkannya menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, menjadi lebih bisa memberkati sesama, menjadi lebih bisa membantu sesama, menjadi bisa lebih memperbaiki masyarakat, menjadi bisa lebih menghasilkan, dan pada akhirnya menjadi lebih bisa mempermuliakan Allah. Setiap kita dipanggil dengan tanggung jawab, dengan panggilan untuk memperkembangkan semua yang Tuhan sudah kasih, semua yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Dan Tuhan akan menuntut semuanya itu suatu hari nanti. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami ya Tuhan untuk lebih lagi peka dan lebih lagi melihat, lebih lagi menyadari Tuhan bahwa kami sudah diberikan banyak, kami sudah memperoleh banyak ya Tuhan. Karena itu Tuhan tolong ajari kami untuk supaya kami jangan malas, kami jangan lalai, kami jangan masa bodoh, kami jangan menganggap remeh akan apa saja yang Kau kasih dan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan tolong ajar kami lebih lagi bertanggung jawab, lebih lagi menghargai, dan punya keinginan untuk memperkembangkan segala sesuatu hal apapun juga yang Engkau sudah kasih kepada kami. Entah waktu kami, talenta kami, uang kami, atau apapun juga yang ada kepada kami. Kiranya Engkau membantu dan Engkau menolong dan Engkau memampukan akan setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami juga hari ini Tuhan, agar supaya pada hari ini kami bisa mempertanggungjawabkan hari ini, waktu ini, kesempatan hari ini yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan biarkanlah kami bertanggung jawab mempergunakan sebaik mungkin untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu dan untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon Tuhan ampuni segala salah dan dosa kami, bermurah hati dan berbelas kasihanlah kepada kami. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi kita untuk menjalani hari ini. Tuhan Yesus